prank itu mau settingan mau enggak, dalam Islam, dalam agama rahmatal lil alamin ini, itu dilarang prank. Dilarang? Iya. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasul pernah berkata, barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Barang siapa melakukan makar dan melakukan pengelabuan, itu tempatnya di neraka. Jadi buat teman-teman prank, Anda jangan masalah settingan enggak. Di neraka Anda teman-teman prank. Mau itu settingan atau tidak? Settingan atau enggak, teman-teman prank. Prank Anda ketawa-tawa, Anda melakukan pengelabuan terhadap manusia, Anda termasuk makar. Brandon Ken, Atta Halilintar, Anda telah melakukan pengelabuan, prank, penipuan. Bukan termasuk golongan kami. Para Rasul, para sahabat tidak pernah melakukan prank. Apakah sahabat Nabi pernah melakukan prank kepada Abu Jahal? Tidak pernah, teman-teman. Ini serius ya. Barang siapa melakukan pengelabuan, penipuan, bukan termasuk golongan kami. Mungkin Anda kaum-kaum Majusi, jahiliyah, suka melakukan prank. Sekarang udah zaman Islam damai. Hindarilah prank-prank seperti itu, teman-teman. Ya kan, itu bukan termasuk golongan kami. Bro, kenapa Abu Jahal di prank? Ya siapa tahu. Justru karena zaman dulu ya. Oh iya. Zaman dulu. Gak pernah ada sebuah riwayat, tidak pernah ada. Tidak pernah ada ini ya? Ada sahabat Nabi datang ngasih ke Abu Jahal, ini adalah kotak kurma, dibuka isinya ular. Gak ada. Tidak ada dalam riwayat apapun sahabat-sahabat para wali melakukan prank. Berarti Anda semua yang prankster YouTube, Anda bukan termasuk golongan kami. Apapun bentuk penipuan, bukan termasuk golongan kami. Golongan kami hanya para sahabat, para rasul, para wali. Anda, Abu Jahal, Abu Lahab, yang diikat dengan sabut. Anda diikat dengan sabut dan dikumpulkan bersama orang munafik. Para nabi, sahabat di zaman-zaman keemasan Islam, masjid buat sholat, buat dakwah. Gak ada masjid buat meet and greet. Mas Atta, sadar Mas Atta, masjid kok dibuat meet and greet apaan, Mas? Lu kebayang gak zaman dulu kan memang untuk beribadah ya? Dakwah, Rasul berdakwah dari masjid, strategi perang, meet and greet. Meet and greet di masjid loh ya Allah. Ini lokasi masjid Chet Mutia, meskipun di luarannya mungkin gak di dalam, tetapi itu lingkungan masjid. Lingkungan masjid tempat ibadah. Apakah Anda menganggap meet and greet ibadah? Meet and greet tidak ada dalam rukun Islam sunnah para rasul. Hadis-hadis nggak ada meet and greet termasuk ibadah, tidak ada. Bukan golongan kami orang yang menipu, ingat ya. Kita ikut drama-drama apa? Makom kami, kemuliaan kami ada di sini harus membahas klarifikasi prank. Prank dalam bahasa Majusi artinya kesesatan. Prank itu artinya aku Yahudi. Prank itu aku Yahudi. Dan tapi kita menghimbau ini buat para umat lucu, kalau bisa nggak usah serang-serang Atta. Iya, nggak usah lah. Soalnya Atta kemarin posting tentang promo Grab OVO, di komennya, dalam hadis ini janganlah menipu, bukan golongan kami. Mohon maaf para umat lucu, kasih kesempatan Atta Halilintar mau buzzer, bro. Iya, bro. Jangan dikomenin bukan golongan kami. Itu kan Grab. Memang Grab tidak ada di zaman Nabi. Tidak menyelesaikan masalah distrek, ya kan? Karena mau ngomongin dari segi agama pun, tidak ada yang namanya hadis, para riwayat meriwayatkan apabila ada masalah diselesaikan dengan distrek. Tidak ada cara. Tidak ada. Zaman Nabi, zaman para Rasul, saat Rasul dimusuhin oleh kaum kafir Quraisy, Nabi solusinya hijrah. Mencari solusi yang benar. Solusi yang nyata adalah hijrah. Ya kan? Itulah solusi yang sebenarnya. Akal sehat. Cari jalan keluar. Tidak ada riwayat apapun saat Nabi dimusuhin orang kafir Quraisy, bermasalah dengan kafir Quraisy, apakah sahabat Nabi mendistrek, ngedis kaum kafir Quraisy? Tidak ada riwayat. Sahabat ngedis kaum kafir Quraisy, nggak ada. Ada kaum kafir Quraisy bermasalah dengan para sahabat.
Kaum kafir Quraisy dides. Hey, ini kurma kami yo. Work hard, pray hard yo. Ini domba kami yo. Work hard, pray hard. Ini unta juga punya kami yo. Work hard, pray hard. 1000 dirham kekayaanku bro. Work hard, pray hard. Tidak ada riwayat. Masalah diselesaikan dengan distract. Coki sedang jalan-jalan nyariin saya takjil. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya agama tapi ikut berpartisipasi dalam membantu saya untuk berbuka puasa? Saya curiga Coki kira buka puasa ini upacara adat. Makanya dibantu-bantu ya. Terus McDonald Coki. Ini kan Amerika Coki. Amerika bulan Ramadan itu nuansa Arab. Amerika bukan ini Arab Coki. Kenapa ini memilih McD? Cek dulu, yang penting kan ini loh, ada stempel ini loh, lihat nih. Stempel halal. Iya. Ya, ini makan gampang dapetnya. Memang yang namanya manusia tanpa agama. Sudah tahu istilah takjil, tapi belum tahu moralnya di mana. Yaitu beli tapi dimakan sendiri. Tanda-tanda kiamat. Manum. Nih, orang kalau memang baru mengenal bulan Ramadan, baru mengenal tradisi-tradisi umat Islam, baru mengenal takjil, ya begini. Nah, hanya kan memakan junk food setiap loh, hari. Anda makan dan minum di saat yang manum. Hei, atol. Anak tolol. Dengan profesi lo dulu sebagai pesulap, itu mengajarkan bahwa percayalah apa keimanan, mengajarkan keimanan. Apa hubungannya sulap? Sulap dengan iman itu jauh, justru di dalam sulap ada pengelabuan, penipuan, menipu penonton, trik maksudnya. Dan ada Apa? dandanan gothic metal. Unyil? Referensi orang Islam Anda kenapa unyil? Unyil kan anak yang baik hati kan? Iya benar, tapi Anda lihat siapa gitu, Ustadz siapa, memakai siapa? Unyil. Masa lu mengatakan Unyil bukan orang baik-baik? Unyil itu rajin sholat loh. Iya, rajin sholat. Unyil begini nggak? Ayo. Iya. Kenapa lu jadi tiba-tiba menghina Kabayan? Siapa menghinanya? Gak ada sumpah demi Allah. Kabayan begini pakai. Kalimat itu keluar dari dia. Kabayan pakai begini. Kan sampai waktu itu dia nggak mau syuting. Karena dia mau mencelakakan diri dengan materi ini. Sudah jelas ini yang mencelakakan kita dulu. Jangan, Cuk. Gak apa-apa, ini aman, lucu matamu lucu. Berarti lu tuh nggak pernah belajar ya? Bukan Kang, kalau Bukan emang belajar, dia ngerasa masih bisa lah kayaknya nih, masih bisa nih, gitu. Dia masih bantah, lucu bro, jangan lucu, jeruji menantimu. Ya paling viewer tuh tidak apa? dengan cara seperti ini dong. Coki Muslim nggak seberani dulu, teh. Iya. Ente berani nggak di penjara? Berani nggak ente dikepung? Dikepung berani nggak ente? Di DM dengan penggal-penggal leher setiap hari, berani nggak ente? Ente jenguk datang nggak ke persidangan kita? Ente cuma bisa bikin hashtag bebaskan Coki Muslim. Yang tidak Tidak terlalu berpengaruh. Tapi menuntut kurang keras, kurang dark. Blok. Lebih baik saya tidak ada di dunia. Cekrek gitu bro. Apa ini? Gua kasih satu lagi deh. Ya ngapain ente ke ICU buat ngasih tebakan kocak, bro? Ente masuk ICU aja belum tentu dikasih, jenguk aja belum tentu dikasih, mendoakan belum tentu dikasih, apalagi hanya mengantarkan 50 jok kocak. Gak ada istilahnya bro, ente boleh masuk ke ICU bro. Ini darurat. Simpel itu sebenarnya. Tapi kan orang sekarang marah. Ya kan? Yes. Gak nonton kita, subscribe kagak, beli merchandise kagak, dateng konten apa ini? Ada. Terjadi. Ada banyak dong. Yes. Dibandingkan dia kalau ngepost foto, terus yang lapor istriku itu Coki kenapa? Langsung tak telepon. Cok, hapus. Lucu bangsat ente. Itu mau ketawa-tawa di penjara bagaimana? Hapus. Hapus tapi. Oh, tapi Anda masih punya perasaan itu. Coki, hapus. Iya. Lu ngomong apa sama hapus gitu? Iya, Enggak. enggak. Masih lucu, Cok.
Lucu banget. Memang dia benar-benar kafir ya. Aku bilang lucu tapi jangan dulu. Kenapa karyanya apa yang salah? Karena kalau nggak gini, Hei, apa yang salah? Gini ya. Dia bikin konten kependem pasir. Anda bertanya apa yang salah? Gila. Salah itu. Judulnya sih kayaknya turnya Heaven and Hell. Yang heaven yang mana? Lu. Yang sholat, yang kena air wudhu. Sekarang gini, masa kita mau nanya satu-satu sih ke orang? Betul. Pak, tersinggung nggak? Gitu, maksudku kita tuh konten kreator ngabisin waktu buat mikirin perasaan orang. Ini bikin, aduh, seperti ente. Coba, yang tayang mungkin ente banyak yang lebih harusnya bisa tayang, tapi karena mikirin perasaan orang, Jadi yang harus kita jaga dan dilindungi udah UU ITE, Anda juga. Loh, iya gua akuin gua ada beberapa konten yang tidak aman. Hei, maknya bintang. Ini loh, anak Anda juga ada konten masa kurma dan wine. Kalau terus-terusan gempur-gempur. justru yang Dan itu merasa- nge-trigger yang lainnya. mama Anda salah satunya dong. Gitu. Bintang jangan main dengan muslim. Waktu itu Panji ya kalau nggak salah ya. Yang mana tuh? Panji bahas kucing. Kucing gembel. Kucing gembel. Diserang sama komunitas kucing. Waktu itu ada teman kita namanya Barry Williams. Dia ngomong gini, buat apa sih komunitas musang? Dipersekusi sama komunitas musang. Ya Allah, musang loh. Ini kita ngomong gini nanti disikat juga deh. Dan suruh minta maaf. Maksud Anda apa menghina komunitas musang? Musang, ya Allah. Kalau babi kurba boleh, musang loh mas. Nggak apa-apa Anda melihara, tapi kenapa orang dipaksa minta maaf? Bro, di depan gini bro. Waktu itu mungkin kalian lihat di YouTube Barry William dikelilingin sama komunitas musang, terus suruh tanda tangan materai gitu. Kayak lah tampil sekian menit aja bayarannya segini. Kalau ada yang ngomong gitu, kita stresnya berbulan-bulan. Belum lagi diteror tadi sama komunitas yang menyambangi saya. Aku awalnya nggak mau aku. Cuma TikTokan nggak mau. Tapi apa sih yang nggak buat smart friend? ih bagus bener emang lu gue lihat-lihat lu ya. Iman saya diminta. Akan saya tukar dengan smart friend. Tahu nggak ada yang konten buat Atta Halilintar yang aku bilang saya minta maaf, tapi bohong. Itu digabung sama video babi kurma. Jadi habis masak babi kurma, ada minta maaf, tapi bohong. Disitulah kemarahan umat, termasuk emak Anda mungkin kemakan hoax, tidak nonton full karena tidak pakai smart friend. Bagus bener. Begitu. Konten Aku awalnya nggak mau cerita ke bapak ibuku, tapi ada satu orang sepupu bodoh. Bodoh Anda sepupuku. Bodoh. Biar batal puasa, biar Anda bodoh. Di-share di grup WhatsApp dong. Di-share, tolong dong. Nge-share kalimatnya begini, tolong dong jangan kayak gini. Anda jangan begitu sepupu. Apakah saya kasihan dengan pasien? Tidak. Saya kasihan sama yang nunggu. Keluarganya, istrinya, yang harusnya nonton Ikatan Cinta. Meskipun belum ada 2012, pasti ada Cinta Fitri di 2012. Istrinya, keluarganya yang harusnya di rumah nungguin Anda orang egois. Maka saya nggak benci perokok. Kalau Anda perokok bisa berangkat sendiri ke rumah sakit paru, bisa bayar sendiri di rumah sakit paru. Ya sebel lagi sama perokok bukan karena dia menularkan asap rokoknya jadi negatif, bukan. Saya sebel sama perokok karena Indonesia ini menjadi terhambat pembangunannya gara-gara kulinya sebat dulu. Gak cuma kuli, semua industri kreatif, semua stand up komedian, apabila kita ingin bekerja, sebat dulu. Dan gobloknya adalah kita yang tidak merokok mengalah sama satu perokok. Bungkus rokok jangan gambar paru-paru rusak, tapi gambar istri sedih. Gambar ibu Anda tidur di lorong-lorong rumah sakit karena Anda miskin, tidak punya uang untuk bayar rumah sakit mahal. Rokok gambarnya anak kesepian, anak narkoba gara-gara bapaknya mati muda. Merokok, tapi nggak apa-apa. Tapi saya tidak anti rokok, ya kan?
Karena siapa tahu ada sponsor rokok. Salah satu kisah lagi, saya dulu di rumah sakit sering caper. Ada pasien, teman saya kalau masuk ke ruangan-ruangan dia bilang, dia penyuluhan. Oh ibu kalau panas gini. Wah sangat mudah. Saya masuk ingin caper ke seorang ibu yang panas. Bu, apabila ibu panas banyak minum. Ibunya tidak tersenyum, tidak marah, tapi bertanya, Mas, kok banyak minum? Kata dokternya nggak boleh. Saya lupa. Kakinya bengkak. Dia diabetes, bengkak kakinya. Apabila minum, memang dia tidak panas. Kakinya jadi kaki gajah. Banyak sekali pengalaman. Praktek di panti jompo. Di panti jompo Pandaan. Panti jompo Pandaan saya melihat orang tua ada yang saya tanya, ibu kesini kenapa? Ya ada yang memang udah nggak dirawat sama anaknya, ada yang nggak ada keluarganya. Ada lagi anak bangsat, orang tuanya ditinggalkan di panti jompo dengan iming-iming diajak liburan. Ya sumpah ini kisah nyata. Di Pandaan saya tanya, Bapak kenapa masuk sini? Saya diajak keluarga saya, tapi ditinggal di sini. Saya mau marah juga. Bapak harusnya curiga juga dong. Kenapa diajak liburan ada perawat-perawat? Dan kenapa liburan bertemu orang-orang tua juga? Harusnya ada curiga Bapak, kakek nenek yang ada di panti jompo Pandaan. Tapi meskipun saya kasihan tetap keluarganya bangsat, jangan begitulah. Narkoba dilarang bukan karena bahaya, membuat Anda ceramah di tempat orang gila. Saya melihat, ya Allah, ini kenapa? Dan mereka serius. Ibu ini ceramah, kita hidup wala azkinum, dan 2 orang ini nganggo. Ya Allah, akibat narkoba. Orang bisa begitu. Yang saya lihat lagi satu pasien, dia di ruangan, dia kerjanya sholat dan pakai peci putih. Wah, ini adalah pasien, lupa saya nama bapaknya. Tapi inilah yang saya jadiin data untuk skripsi. Skripsi karena D3 dulu karya tulis ilmiah. Saya datengin bapak ini, saya tanya, Pak, Bapak kenapa masuk sini? Saya masuk sini gara-gara saudara saya masuk rumah, nggak ucap salam, saya marahin. Lu. Kenapa masuk rumah sakit jiwa Bapak? Padahal dia bener dong, dakwah ada saudara, meskipun mungkin saudaranya ditampar terlalu keras mungkin ya, nggak tahu. Yang jelas alasan dia masuk ke sini karena sesuatu yang benar. Terus saya tanya lagi, Bapak sebelum masuk ini apa Pak? Saya ikut pengajian. Lu. Bener juga. Terus Bapak kegiatannya di sini apa? Saya sering ngimamin sholat. Lu. Kenapa orang ini bisa masuk rumah sakit jiwa? Saya tanya lagi. Terus Bapak kenapa masuk sini Pak? Kan Bapak ini bener. Barulah dia mengaku. Dia bilang gini, Mas, asal Mas tahu, di dalam tubuh saya ada naga. Yang susah menjadi perawat. Yang susah ini adalah apa? Tidak boleh ketawa. Tidak boleh ketawa. Bayangin Anda tidak boleh tertawa mendengar seorang bapak tua uban peci, di dalam tubuhnya ada naga. Son Goku bukan, Piccolo bukan, ada naga di tubuhnya. Disitulah tantangan saya 3 tahun kuliah untuk tidak tertawa mendengar itu. Saya sumpah itu lucu banget ya. Bang Yeri, Beb, kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin wah toleransi, tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah numpang di masjid kita, jangan kan di masjid. Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area ada gerejanya, sudah pasti rest area
murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya Yang ada itu adalah Kristen area. Bukan rest area. seperti YouTube saya itu, channel YouTube saya ini, Ya. tidak nulis. Kalau ditanya, kalau penontonnya sedikit sedih nggak sedih, karena bukan saya yang butuh, Tapi Anda. Anda yang butuh pencerahan. Saya walaupun penontonnya 0, tapi ditonton sama para malaikat cukup. Cuma channel ini subscribersnya malaikat. Yang nonton 0, yang nge-like 1 juta. Jadi kan